Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan makhluknya yang tak dapat dilihat mata karena terlalu kecil bernama Corona di awal November. Di sebuah negeri yang tak mengenalnya, Wuhan. Kini si makhluk kecil itu memporak-porandakan segala sendi kehidupan 2/3 dunia. Ekonomi global mengalami anomali yang sulit dinalar, ketakutan di mana-mana, kematian cukup banyak hanya dalam waktu singkat saja. Saat umrah dan haji resmi ditiadakan tahun ini, kita masih tidak terlalu risau karena hanya orang mampu dan terpanggil untuk melaksanakannya. Kita masih berpikir rumah Allah kan bukan cuma Mekah Madinah, masih ada masjid-masjid. Enggak masalah umroh ditiadakan untuk tahun ini. Pada detik itu hanya berpikir Allah menutup pintu rumah besarnya hanya untuk kaum-kaum jauh. Allah hanya memberikan kesempatan pada penduduk sekitar dan para pelayan sejati yang diperbolehkan bertawaf di Baitul Atiqnya. Namun nyatanya sekarang pemerintahan Indonesia resmi menerapkan peraturan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terkhusus Jawa dan Bali, pelarangan sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat di masjid untuk daerah yang terdampak corona telah diterapkan pemerintahan. Bertanya dalam renung, apakah engkau marah Rohku ketika sebelum ini masjid-masjid megah namun sepi, musolah-musolah bertebaran namun berdebu, lebaran katanya mudik namun tetap hanya notifikasi WA lah yang saling bermaafan. Ya Rabb, saat tak lagi dibebaskan bagi kami bersujud di rumah-Mu yang suci, saat terbatasi bagi kami berjamaah dengan para jamaah saudara seiman kami, baru kami paham arti kehilangan. Betapa mulai sunyi pengeras suara masjid di sekitaran kami dari celoteh anak-anak dan pujian-pujian. Betapa sepi jalanan di depan rumah kami dari ramainya TPA dan ibu-ibu yang hendak melakukan pengajian. Betapa terasa saat semua hal yang selama ini kami abaikan itu telah selanjutnya jadi pelarangan. Nikmat yang dicabut itu barulah menggerogoti relung kedamaian. Ya Allah, pesan cinta apa yang ingin Engkau sampaikan? Atau memang tak sudi lagi Engkau melihat wajah kami, mendengar keluh kesah kami, menatap tangis kami, dan merambah senyum bahagia kami di rumah-rumah-Mu. Ya Rabb, sekarang kami bisa merasakan bagaimana perasaan saudara kami di Uighur, Myanmar, Suriah, dan Palestina yang harus berjuang untuk bisa berada di masjid-masjid-Mu, sementara kami malah sering sekali malas menuju masjid yang hanya beberapa langkah dari rumah kami dengan aman dan nyaman. Ya Rabb, kini kami sadar arti silaturahmi yang dulu kami anggap hanya basa-basi. Sekarang kami tak bisa dalam kerumunan dan forum dakwah yang mendatangkan banyak orang lagi. Corona, makhluk kecil tak nampak oleh mata, namun mampu merusak tatanan ketenangan dunia. Ya Rabb, jangan Engkau buat hari-hari kami nanti akan menjadi terasa sepi hambar. Membayangkan tak ada sholat berjamaah di masjid, kegiatan pengajian sepi, sekolah sepi, pasar sepi, dan orang-orang pada takut keluar rumah untuk bersilaturahmi. Jangan ya Rabb, jangan Kau cabut nikmat-nikmat besar yang pernah kami lalui, namun telah kami abaikan. Jangan Kau cabut nikmat ini ya Rabb, karena kini kami akhirnya benar-benar hanya
bisa bertemu dalam tegur WA atau kalimat telepon dan pesan. Maafkan kami ya Rabbi, maafkan kami. Masihkah ada kesempatan lagi? Bukankah Maha Pengasih-Mu melebihi murka-Mu pada kami? Ya Rabb, hidupnya makhluk corona adalah semata-mata atas kehendak-Mu. Engkau yang menghidupkan segalanya, Engkau pun yang mematikan segalanya. Mohon ya Rabb, panggil kembali makhluk corona ke tubuh-tubuh hewan seperti sebelumnya. Cukupkan tugas mereka untuk mengingatkan kami semua. Ya Allah, berilah obat untuk wabah ini dan berilah tobat bagi kami. Pertemukan kami kembali dengan hari-hari indah dan ceria tanpa corona di antara kita. Amin ya